Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng wayah kieu, Sobat Mang Oka yang berakal dan berakhlak. Sobat Mang Oka, hari ini Mang Oka kedatangan tamu istimewa, panutan saya sewaktu SMA ya. Sekarang beliau ada di Knex ya. Nanti mungkin kita bisa cerita tentang bagaimana karir beliau sampai bisa di Knex. Nah, Pak Pak Jueni, kan dulu tuh setahu saya Pak Jueni itu bukan orang Bandung ya. Dulu SD SMP di mana? Ya, saya asli orang Cilegon, Oh, Banten, Cilegon, Banten. SD saya di Cilegon, SMP di Cilegon. Baru SMA saya ke Bandung. Oke, karena ada alasan khusus kenapa ke Bandung? Pada pindah orang tua atau memang kan kadang-kadang juga teman saya juga dari Cirebon misalnya katanya kalau ke Bandung biar bisa dapat ke ITB kayak gitu ya. Iya, pengen dapat sekolah yang bagus sih pada intinya. Hmm. Karena sekolah di daerah kan memang sih kadang-kadang masih ya katakanlah kurang atau tertinggal gitu. Nah, memang sebelumnya ada kakak saya udah tinggal di Bandung sih sebelumnya. Hmm. Kakak saya juga SMA-nya di Bandung. Pas saya SMP itu ya kakak saya udah mau lulus SMA kalau nggak salah ya, atau baru lulus SMA, pokoknya seperti itu. Jadi saya ikut sekolah di Bandung gitu. Itu setelah dari SMA 2 itu ke mana? Kayaknya sempat di MIPA Unpad ya? Iya, saya dapat itu apa yang tanpa tes gitu kan. Dulu PMDK ya? namanya apa ya namanya? PMDK. PMDK ya, dulu PMDK. Iya, saya Hmm. sebenarnya sempat masuk PMDK dulu Hmm. di Fisika Unpad. Iya, betul. Berapa tahun itu? Cuma setahun Oh. karena saya sebenarnya ikut lagi tes Hmm. di jurusan manajemen, dan sempat saya bilang ke orang tua boleh nggak saya double dulu gitu. Hmm. Sempat mau waktu itu begitu, tapi nggak boleh, ya udah. Jadi saya harus melepas salah satu. Oh, dulu di fisika dulu atau memang langsung ke ikut ke manajemen itu? Langsung ke enggak, fisika dulu 1 tahun. Saya sempat Oh, kuliah di fisika dulu 1 tahun, ke baru ke Jatinangor. manajemen. Di Jatinangor ya, saya sempat Oke. merasakan kuliah setahun di Jatinangor. Iya, karena kalau nggak salah saya juga sempat ketemu di Masjid Unpad ya sama Kang Juweni itu ya. Iya, iya, iya. Ya dulu masih sempat ikut tim gerak jalannya Fisika Unpad waktu Oh, ada acara ya apa ya, cara. ulang tahun Unpad itu apa, Iya. gitu. Terus jadi ikut manajemen Unpad ya. Iya, akhirnya saya kuliah di manajemen Unpad. Angkatan 91 berarti ya. Angkatan 91 89 Enggak, ya. masuknya 89, masuk 89 ya. 89 ya, iya. 89 betul. Oh, sama sama Awi berarti ya. Awi. Awi Habis siapa ya, nama lengkapnya siapa? Kalau Awinya saya nggak merasa mengenal nama Awi. Kecuali kalau panjangannya apa gitu, mungkin saya teringat. itu terus langsung kerja ke dompet duafa Oh atau pernah belum, kerja di enggak. Saya pertama sebenarnya belum wisuda, saya sudah bergabung ke lembaga manajemen Unpad ya, karena diajak-ajakin sih. hmm, Lembaga manajemen Unpad, kira-kira berapa lama ya manajemen Unpad itu, kurang lebih ya setahun ya mungkin ya. Kemudian saya dipromosikan oleh dosen manajemen Unpad yang jadi konsultan di lembaga manajemen Unpad itu, namanya ke suatu project, namanya itu project West Java Skill Development Project. Itu sebenarnya hmm, kerjasama antara World Bank, Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja pada waktu itu, sama Pemda Jabar gitu. Jadi hmm. saya dimasukkan ke situ. Jadi saya sempat di situ dulu, kira-kira setahun setengah atau 2 tahun. Kemudian saya baru nge-apply ke DB2AVA, ada bukan lowongan kerja pada waktu itu. Gitu. Jadi Hmm. seperti itu prosesnya. Tadi agak balik lagi ya. Kenapa dulu milih manajemen daripada fisika? Kan sebenarnya waktu kuliah waktu sekolah fisika ya dulu ya. A1 Iya ya kalau betul, zaman kita ya. betul, 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 betul. Iya memang kalau aslinya saya waktu SMA tuh pengen cita-citanya jadi orang yang di bidang teknik sih, sebenarnya Hmm. aslinya gitu. Hmm. Nah mungkin karena saya masuk fisika itu mengalami apa ya? Sebenarnya saya pertama mungkin waktu itu saya sedang mengalami apa ya, perubahan yang cukup ini juga ya, yang besar ya, karena saya
sangat menyukai kegiatan-kegiatan kerohanian Islam pada waktu itu gitu. Sementara fisika itu pada waktu itu di tahun pertama itu mungkin membutuhkan perhatian yang cukup dalam belajar ya, karena banyak mempelajari konsep-konsep mungkin di awal ya. Jadi saya mengalami kesulitan. Jadi saya merasakan mengalami kesulitan pada waktu itu. Nah, hingga kemudian terpikir kalau gitu saya harus switch ke sesuatu yang memang sehari-hari menjadi panggilan jiwa saya. Yaitu saya merasa panggilan jiwa saya itu di dunia yang berhubungan dengan interaksi dengan manusia gitu. Karena pada waktu saya sudah sering ngasih pengajian gitu, kemudian suka ngedongeng ke anak-anak kayak gitu-gitulah. Jadi interaksi ke manusia lebih kuat, sehingga waktu itu sempat kepikir saya harus cari katakanlah belajar yang sosial tapi yang mengarah juga ke hal-hal yang sifatnya masih tentang, bahkan awalnya saya mau masuk ke jurusan politik sih sebenarnya. Sebelum pertama kali terpikir itu saya dari fisika itu pengen masuk jurusan ilmu politik karena saya belajar itu ya, karena belajar dengan bacaan-bacaan keagamaan yang saya bacakan itu bahwa saya harus berperan di dunia masyarakat itu, akhirnya kepikir kalau gitu saya harus terjun ke bidang ilmu yang ilmu sosial, ilmu politik gitu, dan bayangnya seperti itu. Nah, cuma waktu itu karena keterbatasan ilmu, saya dapat masukan dari teman, jangan masuk ilmu politik, kamu nantinya ini segala macam lah, pokoknya diomongin yang sebenarnya itu salah. Zaman dulu waktu masih muda percaya aja gitu, ada omongan gitu, bahwa akhirnya ya udahlah saya cari-cari ilmu non politik tapi yang bisa mengatur tentang ilmu tentang mengatur manusia gitu. Kira-kira gitu. Dapatlah ilmu manajemen itu. Jadi ilmu manajemen itu sebenarnya terakhir. Maksudnya keputusan saya akhirnya mengambil jurusan ilmu manajemen itu akibat nggak dapet yang pengen diinginkan seperti itu. Gitu. Kalau kejadian. Kalau ngelamar ke Dompet Duafa juga inline ya, artinya karena memang senang di bidang filantropis gitu. Ya sebenarnya pertama kali bukan karena soal filantropisnya, tapi lebih karena itu kegiatan keagamaan gitu. Jadi memang saya bilang tadi saya sudah kepanggil dengan soal-soal kegiatan keagamaan lah. Aslinya saya sejak SMA baca-baca buku tentang itu, tentang kegiatan-kegiatan keagamaan kayak gitu, tentang majelis taklim, tentang bagaimana mengembangkan agama Islam kayak gitu-gitu, udah saya baca sejak SMA sih sebenarnya. Itu yang membuat saya mungkin tadi disebut yang sempat memikir gitu kan untuk memilih gitu kan sesuatu. Jadi ya memang dengan dasar seperti itu maka kemudian ya ketika ada lowongan yang terkait dengan kegiatan keagamaan, jadi bekerja dengan background keagamaan itu membuat saya sangat tertarik gitu. Makanya begitu ada kesempatan begitu saya apply gitu. Itu aja sih sebenarnya background-nya gitu. Mungkin itu juga sebabnya sekarang di Connect itu ya. Iya, jadi sebenarnya nyambung sih ke sana gitu. Jadi relatif sejak saya ke Dompet Duafa itu nyambungnya ya terus begitu. Sebenarnya saya kan waktu kuliah juga sempat sebenarnya aslinya saya bercita-cita pengen kerja di bank gitu. Pernah. Ya, tapi bank syariah tentu, karena saya sejak kuliah juga skripsinya tentang bank syariah. Saya juga lulus pernah tes sebenarnya di bank syariah dan sempat lulus di salah satu bank syariah. Udah masuk lah dalam hari pertama, tapi saya nego salary pada waktu itu nggak cocok, saya keluar gitu. Jadi waktu itu masih dengan kemudahan saya itu mudah sekali menyimpulkan sesuatu dan menyimplifikasi gitu. Kalau istilah saya itu ketika cocok ya udah saya keluar lah gitu. Terus PD saya sangat besar pada waktu itu, saya PD-nya sangat besar gitu. Nah terus saya apply lagi di salah satu bank syariah lagi. Saya bukan keterima ya, sedang proses sampai proses itu udah mau akhir-akhir. Cuma keburu pengumuman tuh saya di lembaga manajemen Unpad itu untuk segera masuk. Gitu. Karena di lembaga manajemen Unpad itu saya juga sebenarnya sudah dikontrak gitu. Jadi ada balas jasa segala macam. Jadi saya pikir ya udahlah, ini udah real di depan saya, itu meskipun harapannya sangat besar tapi itu masih ada 1 atau 2 proses lagi gitu. Sehingga akhirnya saya quit dari proses rekrutmen di salah satu bank syariah juga sebenarnya. Nah, itu kenapa saya ceritain, karena suatu hari setelah saya di Dompet Duafa kira-kira 1,5 tahun atau 2 tahun, orang yang pernah wawancara saya di bank itu mengundang saya lagi sebenarnya kejadiannya gitu.
Jadi saya teringat bahwa saya tuh berhenti di tengah jalan gitu prosesnya. Kenapa berhenti? Sekarang setelah dia tahu saya ada di Dompet Duafa, dan pada waktu itu saya juga salah satu orang yang ikut mempromosikan suatu kegiatan kerjasama antara Dompet Duafa dengan bank itu gitu. Jadi orang yang mewawancarai saya itu bilang, udah gabung aja ke sini sekalian, nggak usah di sana gitu. Wah, saya bilang, saya sekarang punya kegiatan di Dompet Duafa udah macam-macam, saya nggak bisa langsung main begitu aja, saya bilang gitu. Jadi waktu itu emang saya dibecandain oleh si wawancara itu, kenapa gabung sini aja gitu. Jadi itu begitu sih background-nya. Terus dari Dompet Duafa langsung ke Connect itu atau ada ke tempat lain lagi? Oh, kalau ke Dompet Duafa, saya ada sempat ini sih, ngelola sebentar sih, ikut ngelola sebentar Koperasi 212. Saya sempat ngelola juga sebagai di sana, sempat. Ya, tapi hanya setahun saja di sana, sebentar. Gitu. Baru kemudian ke KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Itu open bidding ya? Iya, betul, betul. Itu ada pengumuman, ya biasalah rekrutmen, siapa yang berminat, ya gitu, apply, mengikuti serangkaian, ya biasa tes, macam-macam. Ya, terakhir wawancara, dan kemudian baru penempatan. Gitu. Kira-kira seperti itu sih. Maaf. Kang Jo ini kan terkait filantropi, Indonesia itu termasuk yang nomor 1 katanya ya di dunia ya. Terus kan saya mau nanya nih, kan di kita juga sering ada bahkan youtuber juga udah jadi filantropis ya. Ada yang ngasih ini, ngasih itu, dan mungkin kita juga di komunitas-komunitas, misalnya komunitas goes ngasih gitu. Sebenarnya menurut Kang Juweni itu tuh perlu dilembagakan atau memang as it is aja, udah nggak apa-apa kalau ada nama kayak gitu? Atau misalnya kayak sekarang kan sebenarnya udah lembaga tuh udah banyak ya, ada Dompet Duafa, ada apalah apa gitu ya, ada lembaga amil zakat itu juga banyak. Apakah kita udah didukung yang ada aja, atau sebenarnya kita tuh juga perlu bikin sebanyak mungkin juga nggak apa-apa? Menurut Kang Juweni gimana? Ya, jadi pertama betul Indonesia ini memang bisa dikatakan lokomotif dan leader ya dalam urusan kegiatan pengelolaan keuangan sosial. Karena di Indonesia itu masyarakatnya juga dikenal sangat dermawan, dan itu juga sudah kita ketahui. Kemudian yang kedua, jumlah penduduk muslimnya juga sangat besar, dan pengembangan ya kegiatan di bidang keuangan sosial itu juga sangat maju dan mesti berkembang ya. Makanya kenapa panduan ya pengelolaan dana sosial Islam itu dikeluarkannya juga dari Indonesia, meskipun dipakai oleh dunia gitu ya. Namanya itu zakat core principle dan wakaf core principles gitu. Jadi kemudian di Indonesia juga ada salah satu kekhasan ya, yaitu pengembangan keuangan mikro syariah. Ya, meskipun ini bukan dana sosial dalam arti seperti itu, tapi sebagian ahli ekonomi Islam juga menyatakan pengelolaan keuangan mikro itu masuk dalam grup keuangan sosial gitu, karena untuk membantu pada dasarnya gitu. Nah, di Indonesia juga kan bisa dikatakan lahan subur ya penumbuhan lembaga keuangan mikro syariah ini juga yang terbaik di Indonesia, ataupun yang juga banyak pengembangannya juga. Jadi bisa dikatakan Indonesia ini adalah memang yang paling maju lah dalam urusan keuangan sosial syariah, dan terbukti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di bidang zakat dan wakaf itu yang memang yang paling banyak produktifnya juga di Indonesia. Itu background-nya. Jadi memang demikian. Dan jangan lupa masyarakat Indonesia juga kan memang senang membantu gitu kan, bergotong royong, ya itu juga background budayanya gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi berdonasi sosial, berfilantropis misalnya, ya memang kita pada dasarnya dulu kita berkegiatan sosial yang membantu itu kan langsung setiap orang membayarkan atau menyalurkan kepada tempat-tempat atau orang-orang yang mau dibantunya gitu. Sebenarnya itu nggak ada masalah, karena memang itu bentuk keterpanggilan seseorang menyaksikan suatu fenomena, menyaksikan penderitaan orang lain, dan itu menurut saya dalam tradisi kultur apapun, bahkan dalam pandangan agama apapun, memang itu sangat didukung dan dianjurkan gitu. Cuma memang kalau kemudian menyangkut khususnya zakat ya, itu agak sedikit berbeda gitu, karena zakat itu tradisinya
tidak semata-mata kepedulian dan keterpanggilan membantu orang lain, tapi juga ada pembelajaran dan warisan sejarah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya bahwa itu dikelola melalui suatu institusi gitu. Itu kalau zakat Hmm. seperti itu. Itu membedakannya dengan sedekah secara umum ya, sumbangan Iya. secara umum gitu. Makanya kemudian dengan tradisi dan contoh praktek di masa lalu seperti itu, kita juga tentu harus mendorong bahwa sesungguhnya kalau seorang muslim berzakat itu lebih dianjurkan ya, sekali lagi lebih Hmm. dianjurkan melalui institusi atau kelembagaan. Ya tentu yang namanya institusi kelembagaan juga ada catatan-catatannya kan, karena bagaimanapun juga institusi dan lembaga ini harus institusi dan lembaga yang baik, yang dapat dipercaya, yang bagus dan seterusnya gitu. Jadi kalau kemudian masih ada orang yang berzakat langsung kepada mustahik atau orang yang kita bantu secara langsung, di Indonesia ini masih banyak dan itu masih realitas kita lah, dalam bahasa kitanya itu masih fakta kita gitu. Tapi kalau dalam pandangan kami ya, dalam pandangan saya juga kita harus mulai menggeser lah. Kalau bisa itu diarahkan ke institusi. Tentu sekali lagi yang saya bilang tadi, kita harus memilih institusi yang baik, yang dapat dipercaya, yang kita katakanlah punya optimisme gitu, bahwa apa-apa yang dilakukannya akan berkontribusi positif. Gitu. Itu sih yang tanggapan yang pertama dari saya. Itu yang terkait kalau apa namanya, perlu nggak sih kalau orang tuh misalnya tadi mendukung aja yang udah ada, atau kadang-kadang kan orang suka senang juga misalnya bikin lagi gitu, mau bikin 1000 las lah atau apa, itu menurut Kang Juweni kumaha? Pada prinsipnya itu opsi terbuka. Artinya gini, orang mau mendukung yang sudah ada, silahkan. Mau mendirikan juga yang baru, pada dasarnya boleh. Karena itu adalah hak. Pada dasarnya itu hak. Tapi yang jelas pertama untuk mendirikan sekarang tuh syaratnya lebih banyak kan. Syaratnya dipenuhi lah. Kalau syaratnya dipenuhi, pada dasarnya sistem perizinan kita membolehkan. Artinya kalau memang persyaratan dipenuhi, silahkan gitu ya. Dan kalau kita bicaranya di titik optimalisasi, sebenarnya kalau kami itu mendorong kalau muncul sekarang ini lembaga pengelola zakat baru gitu, sebaiknya di daerah-daerah yang justru pengelolaan zakatnya masih kurang gitu. Justru kalau bisa gitu, supaya ada aspek pemerataan gitu. Ya, Jadi jangan numpuk semuanya di Jakarta aja atau di Bandung aja kan. Jadi di Bandung sama Jakarta tuh kayak padat dan penuh gitu. Istilahnya tuh jenuh istilahnya, ya udah dengan lembaga-lembaga zakat gitu. Tapi kalau misalnya muncul di daerah-daerah itu menurut saya malah bagus sebenarnya gitu. Jadi pada prinsipnya sekarang masih ada kesempatan. Maksudnya kita belum menutup peluang itu karena memang seperti saya bilang masih ada daerah-daerah yang sebenarnya masih perlu dikuatkan gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa daerah yang sebenarnya masuk kategori udah cukup gitu. Sebenarnya udah cukup lah gitu sebenarnya kalau di daerah-daerah kayak Jakarta itu sebenarnya soal kelembagaan sebenarnya sudah cukup. Di Bandung juga mungkin kategorinya udah cukup. Tetapi sekali lagi saya katakan, karena kata cukup ini tidak bisa melawan peraturan hukum, karena hukumnya selama persyaratan dipenuhi ya dibolehkan. Tapi kan boleh, kalau bahasa saya itu, kalau seandainya kita ada orang yang jadi otoritas, kita kemudian mengalokasikan, jadi memiliki sedikit mengatur pewilayahannya kan lebih bagus. Gitu. Seperti itu. Kalau ini kan juga lembaga zakat itu juga ada yang nasional, ada yang lokal ya. Ada yang lokal. Sebenarnya itu juga pilihan mungkin ya. Tapi kalau menurut pandangan Kang Juweni sendiri sebenarnya mensupport yang lokal punya cabang-cabang di daerah, atau kayaknya mendingan lokal aja gitu punya sendiri. Ya sebenarnya kalau saya termasuk yang pertama lebih senang karena zakat itu sebenarnya asal muasal punya kaidahnya itu di mana zakat dihimpun, di situ disalurkan. Itu kan ada satu prinsip pengelolaan zakat yang paling mendasar, salah satunya itu di mana zakat dihimpun sebenarnya sebaiknya disalurkan di situ gitu. Jadi prioritas di situ. Nah, ini sebenarnya spirit ini sebenarnya itu menunjukkan bahwa penguatan lokal tuh dalam zakat tuh selaras gitu. Gitu karena sebenarnya zakat punya prinsip yang seperti itu. Artinya kalau zakat itu dikumpulkan dari masyarakat Papua, ya berarti disalurkannya ke masyarakat Papua. Kalau dikumpulkannya dari masyarakat Mamuju, ya berarti disalurkannya di Mamuju gitu. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa harus ada pengelolaan zakat yang bagus di Papua, di Mamuju, gitu kan, di Maluku, di Nusa Tenggara Timur, dimanapun lah.
Jadi seperti itu. Nah, tinggal masalahnya sekarang, apakah ada institusi lembaga zakat lokal yang punya katakanlah kemampuan ya untuk mencapai kondisi pengelolaan di lokal itu yang baik. Kalau itu ada, sebenarnya itu lebih prioritas kalau buat saya dibanding kita mengharapkan ada satu lembaga dari pusat atau nasional masuk ke daerah-daerah gitu. Jadi bukan berarti sekali lagi itu bukan larangan, tidak ada larangan, dibolehkan gitu ya. Cuma sekali lagi kalau kita bicara mana yang lebih diutamakan, seandainya ada lembaga zakat lokal yang bagus, sebaiknya memang lembaga lokal itu yang kita berdayakan karena asumsinya kalau dia lembaga lokal itu kan artinya dia lebih menguasai, lebih memahami kondisi di lingkungannya. Sehingga kalau dia lebih memahami dan menguasai kondisi lingkungannya, harapannya ketika dia mendistribusikan itu akan lebih efektif, lebih optimal, lebih baik gitu. Itu sih kalau menurut saya gitu. Ya. Walaupun mungkin perlu digabung juga ya, karena gini, saya sih ngelihat mungkin karena Dompet Duafa juga punya Republika ya, yang relatif tersosialisasi dengan baik ya program-programnya ya. Saya lihat kan kalau lembaga zakat yang lain itu kadang-kadang ya cuman kayak habis dibagi gitu ya. Kalau Dompet Duafa itu kan dulu ada kayak bintang pelajar ya, ada proyek-proyek yang sistemnya itu kayak peningkatan kualitas hidup lah gitu, bukan cuman dikumpulkan lalu dibagi gitu. Jadi ada istilahnya yang hari ini mustahik nanti ke depan bisa menjadi muzaki gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau saya ngelihat yang di daerah-daerah itu ya jatuhnya tuh cuman kayak bikin masjid jadi kayak kurang kurang memberdayakan seperti yang mungkin dilakukan Dompet Duafa atau sejenisnya. Itu menurut Kang Jo ini gimana supaya misalnya lembaga zakat pun juga naik kelas gitu. Artinya dia tuh nggak cuma mikirin membangun masjid, ngebersihin menyelesaikan tempat wudhu kayak gitu, tapi ada yang memang pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Iya, memang saya kira gini, jadi kan namanya suatu pengelolaan dengan SDM itu kan juga ada tingkat kompleksitas kalau istilah saya. Jadi saya kira untuk satu lembaga yang baru atau disebut pemula, cara terbaik mengelola zakat itu memang menyalurkannya dengan memberikan gitu, menghibahkan ya. Menghibahkan. Dan yang segera habis ya, dibagi-bagi begitu aja gitu. Karena itu memang pengelolaannya juga bisa lebih cepat, lebih mudah gitu kan. Ya, cuma ya kita tahu lah kalau program membagi-bagi seperti itu aja kan aspek empowerment-nya agak sedikit kurang ya. Nah, jadi kan apalagi kalau kita berorientasi pada perubahan tentang nasib atau kondisi daripada mustahik itu, pada orang yang kita bantu itu. Nah, mau nggak mau kita harus memiliki suatu program atau kegiatan yang bisa mengubah gitu kondisi mereka, kondisi mustahik ini menjadi lebih baik. Dan untuk melakukan itu mau nggak memang butuh sedikit kompleksitas, butuh penanganan yang lebih gitu. Makanya saya bilang tadi kadang-kadang buat yang pemula ini belum bisa langsung dilakukan dengan berbagai sebab karena dia juga baru mulai, dia juga lagi belajar dan seterusnya kan proses kompetensinya juga sedang dibangun gitu kan. Nah, kalau kemudian di level umumnya memang sebaiknya lembaga zakat itu harus semakin banyak porsi yang tujuannya mengubah kondisi mustahik itu. Tentu tidak bisa 0 dan 100 ya. Kita tidak bisa menghilangkan yang membagikan langsung. Karena memang zakat tuh ada juga porsi itunya gitu, porsi membagi langsungnya itu nggak bisa dihilangkan gitu. Tapi spiritnya ya kalau sudah 50-50 aja udah bagus gitu. Apalagi kalau sudah misalnya 60-40 gitu. Artinya yang 60 yang lebih ke empowerment, yang 40 yang sifatnya konsumtif dan bagi-bagi secara langsung gitu. Bagi-bagi secara langsung itu ya karena saya bilang ada fakta-fakta dalam kehidupan ini di masyarakat yang memang perlu langsung dibantu. Mohon maaf gitu ya, saya menyebut 3 yang paling ekstrim dulu aja gitu. Misalnya pertama buat saudara kita yang sedang ada gangguan kejiwaan lah gitu ya, atau apapun istilahnya, itu kan memang mereka tidak bisa diarahkan untuk bekerja, diarahkan untuk sekolah, itu nggak bisa. Mereka harus dikasih lah gitu. Udahlah itu mah hidupnya kalau perlu selama dia belum sembuh ya harus dikasih, dibantu gitu. Iya, hibah ditanggung aja. Jadi kita kalau ngomong sama mereka itu nggak ada istilah pemberdayaan, udahlah sampai dia meninggal dengan konsumtif pun nggak ada masalah gitu. Istilahnya memang demikian. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, mohon maaf ya, itu adalah orang tua yang sudah renta gitu. Orang tua yang sudah renta yang memang
memang dia udah nggak bisa punya energi untuk melakukan itu gitu ya. Nah, kepada kelompok seperti ini gitu, ya kita nyebutnya orang tua jompo misalnya kan, yang memang dia udah nggak bisa diarahkan untuk produktif. Nah, kelompok seperti ini kita nggak usah berbicara tentang beasiswa, berbicara tentang pelatihan, keterampilan, nggak usah tentang mengarahkan dia untuk semangat kemandiri dan sebagainya. Udah, kita kasih aja yang kelompok yang ini nih. Konsumtif lah pokoknya. Gitu. Nah, sama yang ketiga itu adalah, mohon maaf gitu, orang yang cacat gitu ya, atau ya apa difabel ya, kelompok difabel yang memang difabelnya itu membuat dia tidak mampu bekerja. Kan kita tahu ada juga difabel yang tetap bertahan bisa bekerja. Kita tetap hormati dan hargai yang difabel bisa bekerja. Tapi memang ada juga difabel yang jenisnya itu tidak bisa gitu untuk diarahkan untuk produktif gitu. Ya, nah kelompok ini juga harus kita santuni sepenuhnya sampai dia meninggal, bahkan sekalipun itu kalau bahasa kitanya nggak ada prioritas lain gitu. Ya, jadi maksud saya kenapa di zakat itu di bagaimanapun juga nggak bisa dihilangkan aspek yang konsumtifnya, karena setidak-tidaknya sekurang-kurangnya ada 3 jenis manusia ini nih yang tidak bisa diarahkan dengan terapi-terapi yang lain gitu, dalam tanda petik gitu. Gitu. Nah, tetapi di luar itu memang spiritnya zakat tuh mengubah kondisi ya. Ya katakanlah mentransformasilah kehidupan orang agar mereka berubah dari mustahik menjadi muzaki. Dan disitulah mau nggak mau program-program harus dibuat sebaik mungkin yang punya orientasi melakukan perubahan itu. Kalau misalnya kita juga ada membantu secara konsumtif, tapi yakinilah bahwa kita bukan hanya membuat program itu saja buat dia, tapi ada program lain yang kita siapkan untuk mentransformasi kehidupannya atau mengupgrade ya kehidupannya, kualitas hidupnya, kesejahteraannya, keterampilannya atau apapun lah, itu kita harus upgrade gitu. Jadi karena sambil kita upgrade bolehlah kita kasih buat makannya kan memang dia perlu misalnya kan kita kasih ya oke gitu ya, tapi kita sambil upgrade. Apalagi kalau tanpa diberi yang bentuk bantuan atau yang santunan gitu ya, mereka sendiri sudah bisa membiayai hidupnya sendiri sambil dia mentransformasikan dirinya. Itu yang paling kita lakukan dan kita dorong. Sekali lagi memang ini kita dorong semua lembaga zakat pada akhirnya akan mengarah ke sana gitu. Ini Kang Joni kalau terkait di Connect sendiri ada hubungannya sama kerjaan sebelumnya atau enggak? Atau maksudnya kayak ilmu baru, experience baru? Oh, bukan. Memang sangat nyambung sekali. Oke. Jadi saya itu nama title jabatan saya pertama itu Direktur Keuangan Inklusi, Dana Sosial Syariah dan Keuangan Mikro Syariah. Itu nama title waktu pertama kali saya bergabung ya, waktu itu masih namanya KNKS. Nah, waktu di namanya KNKS, nama title saya Direktur Keuangan Sosial Syariah. Tapi kontennya sama sebenarnya, mau yang dulu maupun yang sekarang, konten lingkup pekerjaannya sama. Bidangnya ya sebenarnya bidang yang selama ini saya urusi di Dompet Duafa gitu ya, tentang keuangan sosial, tentang keuangan mikro, ya tentang itulah, memang itu bidangnya gitu ya, menyentuh kelompok-kelompok masyarakat katakanlah kecil, mikro, ultra mikro yang mustahik lah, pokoknya kelompok itu emang kerjaannya di situ. Jadi ekonomi syariah tapi yang terkait langsung dengan kelompok masyarakat yang kecil, mikro ya duafa lah gitu ya, gampangnya begitu. Jadi sangat nyambung sekali memang. Sebenarnya itu melanjutkan saja gitu. Apa-apa yang saya pernah lakukan di Dompet Duafa itu diteruskan di KNKS. Cuma bedanya kalau di Dompet Duafa kan saya mempraktekkan langsung pengelolaannya. Kalau di KNKS saya merumuskan suatu kebijakan, merumuskan suatu kebijakan yang untuk saya salurkan untuk dapat dibuat kebijakannya itu digunakan, maksudnya diimplementasikan oleh pemerintah dalam hal ini presiden, wapres, menteri, pimpinan lembaga atau apapun lah di kementerian dan lembaga gitu, kira-kira gitu. Kang Juweni, seberapa penting sih Connect untuk Indonesia dan umat Islam? Ya sangat penting lah karena apa ya? Saya kira bertahun-tahun kita punya aktivitas kegiatan pengelolaan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Mungkin kalau kita bicaranya mengingat itu kepada sejarah pendirian Bank Syariah yang pertama tahun 1991, artinya sudah 30 tahun kan, ya kan, perjalanan. Atau kalau kita mau menarik ke sebelum periode kelahirannya KNKS minimal sudah 27 tahun. Nah, jadi 27 tahun itu belum ada satu lembaga yang fokus
menyiapkan satu rekomendasi kebijakan atau bahan-bahan kebijakan yang untuk menata perkembangan ekonomi dan keuangan syariah itu yang berlangsung sudah 27 tahun itu gitu. Jadi karena itu Ya. kemudian sangat dibutuhkan karena kalau tidak ada lembaga itu artinya pengembangannya berjalan dengan Jangan gerakan di yang tempat ya. iya, bukan jalan di tempat sih, lebih ke bahwa tidak ada dirigen gitu. Kalau istilah musik itu, Hmm. dia musiknya secara alamiah tumbuh, bergerak, ya masing-masing kelompok masyarakat melakukan kegiatan, ada perusahaan bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin Hmm. itu. Tapi dirigennya nggak ada. Sebenarnya pemerintah sendiri mau mengarahkan semuanya ini kemana nih? Hmm. Jadi mengorkestrasinya itu seperti apa? Ini mau diarahkan kemana, ini mau diarahkan kemana, ini mau diarahkan kemana, dan sebagainya gitu. Mana yang diprioritaskan lebih di depan, apa yang perlu ditahan di tengah dulu, apa yang sedang dipinggirkan dulu karena ini sedang ada prioritas lain misalnya. Nah, itu Hmm. semua sebenarnya adalah apa yang kita maksud dengan orkestrasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini. Dan disitulah peran KNIKS berperan untuk mendukung proses orkestrasi yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi kita mendukung menyiapkan semacam bahan-bahan keputusan atau bahan-bahan kebijakan atau bahan-bahan rekomendasi untuk membuat keputusan dan kebijakan agar pengorkestrasian ekonomi dan keuangan syariah ini berjalan dengan baik. Maksimal ya, Gitu. maksimal. Kalau harapan Kang Juweni sendiri terkait sama filantropi dan ekonomi syariah di Indonesia kayak gimana? Ya, yang pertama di filantropi ya. Kalau secara umum di filantropi, kalau bagi saya sih sebenarnya idealnya ya, kan kita itu mudahnya dapat mengelola dana sosial kita itu secara optimal. Itu kan bahasa lebih umumnya gitu. Tapi yang dimaksud mengelola secara optimal itu kalau bisa kita turunkan itu ada semangat orang-orang tuh berdonasi keagamaan. Itu apakah itu yang sifatnya sunnah muakkad atau yang wajib gitu. Mereka tuh kayak bersemangat dan bergembira gitu. Jadi tidak jadi kan Terpaksa suatu gitu ya. kondisi idealnya tuh kan benar-benar bersemangat, bergembira, ya bahwa ada hukum mewajibkannya, tapi harus ada ruh di dalam diri ini bahwa kita ini beramal ini dengan karena kita ada kebaikan-kebaikan yang kita terima, bukan hanya kebaikan di akhirat, bahkan kebaikan di dunia ini gitu. Jadi spiritnya itu kalaupun ada aturan yang mewajibkan, tapi ataupun yang menganjurkan, tapi ya di dalam diri kita itu harus bisa menyambutnya dengan gembira. Dan kalau menurut saya misi terindah dari suatu pengelolaan dana sosial di masyarakat itu kan ketika orang tiba-tiba berbondong-bondong dengan hati gembira melakukan donasi sosial. Itu kan suatu gambaran yang sangat ideal sekali, dan itu kalaupun saya katakan tidak mencapai 100%, tapi separuh lah bangsa Indonesia ini yang muslim ketika dia beramal sosial itu merasakan kegembiraan gitu dalam hatinya. Itu yang saya mimpikan. Dan kalau kegembiraan itu kan juga kita yakini berarti optimal, uangnya juga terkumpul banyak karena senang gitu terpanggil gitu. Berarti kan ada kemungkinan mengumpulkan uangnya jadi lebih banyak. Bahkan dia pengen mengulang dan sebagainya. Jadi istilahnya itu kesenangan lah gitu, kegembiraan gitu. Kayak orang seperti rekreasi pleasure gitu. Jadi suatu kesenangan yang luar biasa gitu. Pengumpulan tapi di spiritnya kondisi idealnya begitu, yaitu masyarakat yang tiba-tiba bersemangat begitu. Nah, kalau dari sisi penyalurannya sebenarnya adalah ketika si dana sosial ini bisa membantu signifikan mengatasi sebagian persoalan kemiskinan. Saya tidak mungkin mengatakan 100% mengatasi kemiskinan karena untuk saat ini perhitungan kita baru sampai di level sebagian. Jadi belum bisa, wah kita belum bisa nih, masih perlu dana lain dulu deh. Tapi sebenarnya kalau sudah sampai di level pencapaian pengumpulan dananya itu sampai 100% optimal, itu sangat mungkin bahwa mengatasi kemiskinan juga bisa sampai di angka 80 atau 90% kemiskinan juga bisa dibantu gitu. Tapi kalau kondisi ya katakanlah sedangnya ya katakanlah begitu, membantu sebagian lah. Nah, itu harus dibuktikan dengan kontribusi dana sosial ini dalam mengatasi jumlah orang miskin. Gitu ya, mengatasi kemiskinan, mengatasi jumlah orang miskin itu harus dibuktikan dengan peran keterlibatan lembaga-lembaga yang mengelola dana sosial ini. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan suatu pengelolaan dan penataan yang baik. Itu nggak mungkin kita bisa berkontribusi secara baik kalau sporadis gitu. Kalau istilah saya semua lembaga berjalan sendiri-sendiri, kemudian programnya juga tidak jelas, masing-masing jalan dengan bentuk-bentuk yang mungkin tidak, bahkan yang tidak berkontribusi dengan mengatasi kemiskinan.
Jadi kan saya bilang tadi ada kegiatan-kegiatan yang membantu tapi tidak berkontribusi mengatasi kemiskinan. Dia hanya bisa membantu aja gitu. Nah, harapannya nanti sampai ke sana. Dan yang kedua tentu saja kalau di sisi penyaluran kan bisa meningkatkan perubahan kesejahteraan dan kualitas hidup tadi. Itu yang sebenarnya bisa diharapkan kita bisa lakukan ke depan ini. Jadi pengelolaan dana sosial harapannya juga bisa berkontribusi meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, kalau di ekonomi syariah intinya kita apa ya? Ya bahasanya kalau saya mengutip bahasanya Pak Vence, Direktur Eksekutif KNKS, itu kita harus menjadikan ekonomi dan keuangan syariah ini mainstream gitu. Jadi mainstream itu artinya dia bukan anak bawang gitu kalau istilah kita kan, mohon maaf gitu ya, kondisi kita kan belum seimbang nih sebenarnya gitu loh antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah. Karena itu kita punya harapan apa ya, proporsi antara kue ekonomi syariah dengan kue ekonomi konvensional ini dari waktu ke waktu harus terus naik gitu. Katakan kalau sekarang ada di level 6-10%, kemudian misalnya 30 tahun yang akan datang bisa di 30% atau 20-30%, kemudian berapa tahun lagi mungkin ya misalnya 2045 lah gitu misalnya sudah bisa di 40% gitu proporsinya, seperti Malaysia kan udah 30-an% tuh sekarang hari ini gitu. Jadi kita ada mimpi-mimpi lah ke sana gitu. Bahkan kalau pakai pernyataan Pak Presiden sebenarnya kan pengen harapannya Indonesia ini menjadi hub-nya ekonomi syariah dunia. Jadi artinya kita tuh seperti Dubai gitu sekarang. Itu kan Dubai itu kan kayak lalu lintas ekonomi dunia itu ada di situ di ekonomi syariah ini. Nah, kita pengen seperti itu, kita jadi pusatnya pengembangan ekonomi syariah di dunia. Itu mimpi kita sih sebenarnya, mimpi yang dicanangkan oleh Pak Presiden dan Wapres gitu dalam pengembangan ekonomi syariah. Dan itu juga yang menjadi arah pengembangannya KNKS sebenarnya. Gitu, seperti itu juga sama. Luar biasa Pak Juweni. Ini saya tuh jadi pengen nanya nih, waktu sejak SMA kayaknya Kang Juweni itu udah jadi lah ya, udah tadi kan udah sebenarnya muyulnya itu atau apa namanya passionnya itu di bidang keagamaan, dan sekarang tuh kayaknya udah makin menjadi-jadi. Sebenarnya itu kiatnya apa? Apa ada pendidikan orang tua kah atau lingkungan atau apa yang bisa membuat, atau bacaan bahkan? Iya, semuanya sih sebenarnya. Jadi pertama ya memang saya sejak kecil sekolah agama gitu kan udah pasti. Bahkan saya tuh apa ya, SMP jalan, sanawiyah juga jalan gitu. Jadi memang ada pendidikan agama sejak kecil. Yang kedua, orang tua saya juga mencontohkan yang baik gitu, sehingga kemudian ya karena orang tua saya ustadz gitu, maksudnya guru-guru agama Islam gitu maksudnya. Jadi guru pendidikan agama Islam lah di sekolah gitu ya. Bahkan kalau bapak saya kan dosen agama juga di kampus gitu. Jadi pendidikan agama udah saya dapat sejak saya dari kecil gitu. Dan buat saya, apalagi orang bapak saya, itu teman diskusi agama sejak saya kecil bahkan gitu. Karena saya dengan bapak saya itu senang sekali membicarakan agama dan berdiskusi seputar agama, dan alhamdulillahnya bapak saya sangat memberi apa ya, ruang di mana saya bisa tidak setuju dengan pendapat bapak saya dalam soal agama. Tetapi tradisi itu membuat saya jadi menyukai bahwa kegiatan keagamaan sejak kecil sudah terbiasa. Nah, mulai SMP akhir ya, mungkin apalagi SMA, saya justru bergelut dengan buku-buku agama gitu ya, buku-buku agama yang pada waktu itu sedang lagi mulai booming lah di Indonesia ini. Dan jadi saya pembaca buku yang tekun pada waktu itu. Saya mungkin setahun itu saya bisa menghabiskan beberapa buku agama, dan itu akibatnya saya seperti kayak kena virus yang sedemikian besarnya gitu akibat membaca buku-buku itu. Sehingga akhirnya munculnya saya kan di SMA saya bikin buletin tuh, kalau Kang Oka tahu, saya tuh sejak SMA bikin buletin diedarkan di teman-teman sekolah gitu. Jadi karena sendiri aja gitu. Itu menunjukkan bahwa saya karena sudah terisi oleh buku-buku itu, jadi saya pengen ngeluarin gitu, kalau bahasa kita itu, jadi pengen ngeluarin, pengen menceritakan apa yang saya baca itu gitu ya. Jadi akhirnya saya bikin buletin waktu itu, dan ya gitulah. Jadi sampai akhirnya akibat saya berkomunikasi kepada teman SMA, menyebarkan buletin, akhirnya saya diajak juga di kegiatan rohis sekolah kan. Akhirnya ada teman yang tahu itu, saya diundang, diajak gitu, karena ternyata meskipun saya bukan anak rohis tapi punya ini gitu loh, istilahnya punya dorongan untuk bikin, iya gitu. Maka saya akhirnya diajak ke rohis, dan mulailah saya terlibat juga di rohis SMA
gitu. Jadi tapi posisi saya tuh menariknya adalah saya justru mengkritisi gitu suasana keagamaan di Rohis itu. Saya ingat sekali bahwa saya tuh betul-betul mengkritik ustadz-ustadz di sana yang menurut saya mengajarkan agama yang ya sekali lagi ini sekali pandangan pada waktu itu ya tidak tepat gitu. Jadi saya ya pokoknya yang menurut saya jumud gitu kan, kemudian ortodok dalam pemahaman agamanya itu saya sempat kritik dulu di musola ya, di musola SMA itu kalau ada pengajian saya suka hadir, tapi ujungnya saya akan mengkritik gitu ajaran disampaikan ustadz-ustadz yang kalau menurut saya tidak sesuai dengan pemahaman besar dari buku-buku yang saya baca gitu, dari sejak saya baca-baca buku itu gitu. Ya sampai akhirnya waktu kuliah juga demikian kan, makanya saya di kuliah juga aktif di Masjid Unpad kan. Jadi maksudnya artinya faktor keagamaan itu yang banyak ini ya mempengaruhi, dan memang pada akhirnya kalau disimpulkan yang terbanyak sih memang pada akhirnya bacaan sih kalau menurut saya yang paling banyak mempengaruhi. Karena buku agama kan sudah ada di rumah saya sejak dulu gitu. Jadi dari buku-bukunya orang tua saya itu karena mungkin buat bahan mengajar orang tua saya. Jadi kan ada buku-buku agama itu saya baca. Nah, kebetulan waktu SMA saya punya temen temen kos-kosan sebelah itu yang beli bukunya rajin banget, cuma kurang rajin membacanya. Nah, saya tuh rajin membacanya, nggak suka beli gitu, itu bedanya gitu. Jadi saya selalu setiap hari itu akan ada minjem bukunya dia itu gitu ya, dan saya baca, kemudian 2 hari atau 3 hari selesai, ganti lagi buku. Jadi dia belum baca, saya udah menamatkan, padahal dia yang beli gitu. Jadi itu kesenangan saya pada waktu itu gitu. Ya, itu mungkin akibat baca buku yang banyak itulah membuat ya mungkin ada gairah saya untuk terlibat di kegiatan-kegiatan keagamaan gitu sih, Kang Oka. Aduh, hatur nuhun Kang Juweni ini. Mungkin ini terakhir nih. Saya tuh terus terang aja kadang-kadang merasa udah terlalu tua ya. Bikin podcast ini juga sebenarnya saya tuh pengen punya legacy ya buat yang lebih muda gitu. Artinya kita sudah menjalani separuh, bahkan lebih dari separuh umur mungkin ya, bahwa ada hal-hal yang sebenarnya bisa orang tuh kita pelajari tanpa harus berbuat kesalahan yang sudah kita perbuat misalnya ya, seperti itu. Jadi nah terkait dengan itu kadang-kadang kita tuh kayak pengen mundur ya, misalnya kayak saya pribadi ya pengen udah deh pensiun dini aja deh gitu, kayaknya teman-teman yang lebih hebat juga banyak gitu ya, lebih banyak. Tapi di satu sisi juga kan kita tuh ingin memberdayakan diri sendiri ya. Tapi di sisi lain tadi kalau kita berada tetap di sini itu kan seolah-olah kayak menutup jalan orang yang lebih mungkin suitable ya dengan keadaan sekarang gitu kan ya, yang serba digital dan lain sebagainya. Menurut Kang Juweni gimana nih ininya nasehatnya? Ya sebenarnya tidak ada kata tua sih harusnya ya kalau dalam berbuat baik untuk melakukan berbuat baik dan melakukan perubahan gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau ngomong kita itu usia 30 tahun tua, 40 tahun, 50 tahun tua, atau 60 tahun tua, kita malu ya sama Mahathir Muhammad, 90 tahun jadi Perdana Menteri. Jadi kan gimana gitu, mau jadi kita tuh gak enak juga mau bilang, tapi ada fakta orang ya usia 90 tahun masih bisa jadi Perdana Menteri, artinya ngurusin negara yang urusannya pasti banyak, namanya ngurus negara itu pasti banyak kan, mikirnya juga pasti banyak kan, gitu. Jadi dalam tingkat energi dan yang posisinya sudah dengan level usia seperti itu. Gitu. Jadi kalau bagi saya sih batas daripada kita berkarya, berkreativitas atau apapun ya, ketika kita memang sudah tidak mampu melakukannya. Kalau bagi saya begitu. Cuma kan batas ketidakmampuan kita itu masing-masing orang beda-beda ya. Ketika kita orang mengatakan ada orang yang sudah jompo itu udah cukup lah gitu. Tapi ada orang kadang udah jompo juga masih bisa melakukan siaran, ya, bisa podcast juga kalau cuma duduk-duduk doang gitu kan, dia juga bisa melakukan. Atau misalnya bahkan sebagai contoh misalnya kita bisa mengatakan orang difabel itu udah hidupnya harus berhenti lah karena dia udah difabel. Faktanya banyak orang difabel yang punya aktivitas yang yang lebih dari itu, bahkan mohon maaf gitu, saya salah satu makna difabel itu kan juga presiden kita Pak Gus Dur itu kan juga seorang difabel sebenarnya kategorinya gitu dalam tanda petik ya. Sekali lagi mohon maaf gitu, ini dalam arti pengertian untuk menunjukkan bahwa orang dengan keterbatasan tertentu itu sebenarnya selalu tidak ada batas ternyata dalam beberapa hal gitu. Jadi maksud saya ya kalau bagi saya ya kita harus terus berbuat aja karena itulah kontribusi kita gitu. Tidak ada masa di mana kita merasa wah sudah tua nih, kayaknya udah nggak pantas gitu melakukan ini.
Karena lagi-lagi saya katakan, ya 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 udahlah akhirnya mah kita melakukan aja dan kalau di dalam apa yang kita lakukan itu kita berguna, apalagi punya keistimewaan ya, keunikan, kalau kalau keistimewaan takut terlalu maknanya tinggi ya, Hmm. keunikan itu tetap punya sesuatu yang berarti gitu dalam dalam kehidupan ini kalau bagi saya gitu. Jadi kalau kita punya keunikan gitu ya, even sekalipun dilakukan oleh kondisi kita yang mohon maaf gitu, kalau usia kita pun juga sudah masuk kategori senior, sepuh atau apapun, bahkan jompo sekalipun, Hmm. tapi kalau kita punya keunikan itu, dia punya arti tersendiri dalam kehidupan ini kalau bagi saya gitu. Ya, ya lain soal kalau kemudian ternyata memang kita sudah tidak bisa memberikan sesuatu yang bahkan ya untuk tanda petik orang-orang terdekat kita juga sudah dirasakan bahwa kita ini malah Jadi beban. menyusahkan dan membuat malah menyebarkan informasi-informasi yang bikin 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 gangguan dalam tanda petik gitu ya. Hmm. Jadi malah tidak mendorong kebaikan, tidak mendorong pembangunan, malah merusak gitu kan, atau membuat kegaduhan dan seterusnya itu. Jadi saya kira itu sih kalau menurut saya substansinya. Jadi terus saja menurut saya kita terus berbuat ya. KOK berbuat, saya berbuat, Siap, siapapun lah kita ikut berbuat. siap. Dan paling penting sekali lagi itu kita terus mencoba menambah keunikan kita. Dalam arti positif ya, keunikan dalam Ya. arti positif nih. Karena Asal kadang jangan orang ada aneh juga aja mengerti. gitu ya. Ya, asal jangan aneh yang jadi negatif, maksudnya keunikan yang positif gitu. Itu Ya. sih mungkin kalau dari KOK. Baik, Kang Juweni, tanpa terasa ini kayaknya udah di penghujung limit Zoom-nya. Mudah-mudahan nanti kesempatan lain juga Kang Juweni mau bercerita lagi, ada cerita yang bisa dibagi dengan kita. Untuk itu Amin, saya amin. ucapkan terima kasih ya, dan saya sangat senang sekali bisa bersilaturahmi dengan ini udah berapa puluh tahun ya kita tidak ketemu Sama-sama, ngobrol. terima kasih juga KOK. Senang saya juga Ya, gitu. baik. Bisa Baik. sharing, bisa sharing. Siap, teman-teman, itu yang sudah kami bincangkan mudah-mudahan menjadi manfaat. Karena prinsipnya receh bagi kami belum tentu juga receh bagi yang orang lain, bisa jadi menjadi koin berharga bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.